Oke, kita coba live lagi. Kita coba live. Tadinya mau ngajak beberapa kreator, tapi belum ada yang siap kayaknya. Kita coba ngobrol-ngobrol aja dulu mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kita setting dulu ketinggiannya. Nah, ini. Kita ngobrol dulu. Nyobain live nih. Kita cari pemirsa dulu. Kita cari pemirsa dulu, barangkali ada yang mau nonton live. Oke, koneksinya lambat terus nih kalau Facebook. Kalau kita nyobain di aplikasi sebelah, ini koneksinya lancar ya. Nggak tahu nih servernya atau gimana nih. Settingannya mungkin nggak tahu nih. Ini ada notifikasi koneksi lambat katanya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Barangkali ada yang masuk. Barangkali ada yang nonton. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngebahas FB Pro mungkin atau ngebahas bisnis. Boleh kita ngalir ngidul. Oke, nah ini ada Adodi. Assalamualaikum. Kita nyoba live nih. Pemain FB Pro katanya cobain live. Boleh komen? Boleh komen. Boleh komen. Suara saya terdengar di sana? Suara saya terdengar di sana jelas nggak? Assalamualaikum. Oke, sekarang ini banyak pemain FB Pro ya. Yang pamer earning, yang pamer pendapatan, penghasilan banyak. Yang jadi konten kreator kejora banyak. Yang motivator banyak. Yang edukator banyak. Yang komedi banyak. Apalagi yang re-upload. Banyak yang re-upload ya. Kita coba komen.
Nah, nih. Kebaca nggak nih? Dibalas nggak? Bisa dibalas nggak? Aduh, kita nyoba bermain FB Pro juga ya. Barangkali ada rezeki dari FB, dari Mark Zuckerberg. Gajiannya dolar katanya. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa gajian. Di samping FB Pro, ini kehidupan kita harus berjalan ya. Jangan satu sumber penghasilan. Jadi FB Pro ini sebagai aksesorisnya lah. Aksesorisnya dari kehidupan kita, dari maisah kita yang utama. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Kalau suara saya terdengar boleh komen Pak Agus. Kita coba ngobrol-ngobrol dulu. Seputaran bisnis, seputaran kehidupan. Iki nonton nih. Apakah suara terdengar di sana, Iki, di Sukabumi? Boleh komen? Alhamdulillah saya. Pak Agus. Suara saya terdengar ya. Cuman belum muncul notifikasi ada berapa orang yang nonton ya. Belum ada. Biasanya suka muncul angka. Ada berapa orang gitu kan. Cahayanya. Nah. Ini lagi rame FB Pro Pak Agus. FB Pro itu buat konten kreator. Jadi dari kehidupan kita, dari keseharian kita, dari pekerjaan, kita bisa buat konten ya. Bisa buat konten yang mengedukasi, bisa. Misalkan misalkan apa ya? Kita misalkan pedagang ya, pedagang ayam misalkan, ayam potong. Nah itu terakhir tadi pagi saya lihat pedagang ayam potong ngasih tutorial cara memotong ayam katanya. Cara memotong ayam, dagingnya dipotong-potong. Nah itu dibikin videonya. Itu ada yang FYP istilahnya. FYP itu videonya jadi viral. Nah itu bisa menghasilkan dolar ya kalau di FB. Gajiannya dolar. ABG tertarik, temanya harus tetap. Nah temanya harus dipikirkan dari awal Pak.
Misalkan kalau saya pribadi ini berkaitan dengan bisnis kalau saya ya. Bisnis offline, bisnis online, ya bisa diangkat jadi tema kita. Kalau saya bisnisnya, kalau ganti-ganti random ya nanti, kalau bisa mah satu gitu tuh. Ya misalkan dari bisnis ya anaknya atau cabangnya bisnis sewa villa, kemudian bisnis kalau saya jasa desain rumah. Nah dari tema itu ada cabangnya, mungkin seperti itu Pak. Bisa ganti-ganti maksudnya gitu. Mungkin ada variasinya, tapi temanya tetap satu. Temanya tetap satu, apakah bisnis, apakah kita ngasih tutorial tentang apa gitu. Yang apa? Yang sering kita lakukan kalau bisa mah. Yang sering kita lakukan. Jadi idenya teh ya dari yang udah ada. Idenya yang udah ada, tinggal dikembangkan. Tinggal dibikin konten gampang gitu. Jadi kalau yang baru tema yang baru nanti susah ininya cari temanya, cari idenya. Belum kita kuasai, terus kita bikin konten ya hasilnya mungkin tidak maksimal lah kalau ini mah, kalau kata saya mah. Jadi kalau saya misalkan sewa villa, kita menanam anggur berarti jadi apa ya, cocok tanam. Nah, mulai dari misalkan mulai dari menanam, kemudian memupuk sampai gede. Nah, itu kan kalau anggur lama. Nah, ini kalau FP Pro juga lama, Pak. FP Pro juga lama. Kalau yang organik ya, pemain organik. Kecuali yang udah jadi artis misalkan cepat. Atau yang jadi influencer, kalau modalnya banyak, nah itu bisa pakai Meta Ad. Kalau kita mah jalur organik aja. Pelan tapi pasti. Nah, ini kalau konten kreator, saran saya mah jangan di satu platform ya. Jangan di FB aja. Misalkan di YT ya, di YT, YouTube atau di TikTok. Jadi cross posting ya. Jadi satu konten bisa untuk beberapa platform, beberapa aplikasi kalau ini malah. Di FB, di YT, di TikTok. Jadi kemungkinan kita gajiannya juga nggak dari satu ya. Nah kalau yang lagi tenar ini Waveful katanya. Tapi saya belum coba Waveful. Aplikasi Waveful. Tapi yang pasti-pasti dulu aja yang platform yang udah besar. Ada Facebook, ada YT sama TikTok. Nah, kalau anggur mah misalkan pemilihan edukasi lah taruh. Edukasi tentang menanam anggur. Nah, misalkan dari medianya mungkin. Medianya apa aja? Nah, nanti teh diterangkan di ininya di videonya. Nah, kalau konten kreator seperti ini jangka panjang, Pak. Itu jangka panjang ya, jangan langsung mau gajian karena
ngebangunnya itu ngebangun profil kita atau personal branding dari profil kita atau dari halaman itu perlu waktu ya. Kontennya juga harus ini konsisten terus-terusan. Ya misalkan jarang-jarangnya ya sekali, maksudnya sehari sekali mungkin. Atau diselingi misalkan video, reel, kemudian foto, sama teks. Nah itu bisa divariasi. Jadi penontonnya nggak bosan lah kalau ini mah. Kalau saya mah bisnis Pak. Kalau bisnis mah sewa villa, saya menawarkan sewa villa di Lembang, Bandung. Jadi kalau sewa menawarkan villa, rekomendasi villa ke tamu, perlu yang berapa kamar, terus kapasitasnya berapa, nah itu saya bikin. Cuman itu beda halaman lah kalau ini. Ya, moga-moga berhasil, mudah-mudahan. Nah, kita sama-sama gajian ya. Amin. Kita saling mendukung, saling like, komen, sama subscribe. Subscribe. Sama follow kalau di API. Boleh komen-komen, boleh di like, boleh di share Pak. Oke, moga-moga berhasil ya, mudah-mudahan ya. Kita sama-sama gajian, saling merintis. Kalau yang pila mah saya udah di YT di YouTube. Itu udah banyak ya subscribernya. Kalau itu mah emang bisnis, jadi di modalan kalau ini mah. Kalau tadi dibilang ya yang artis atau influencer, nah kalau halaman bisnis, nah itu saya modal ya. Kita anggarkan modal buat iklan. Nah kalau saya mah, kalau agen itu kerjasama dengan pemilik. Kalau agen sama pemilik sama pengelola, kalau sewa villa. Tapi kalau untuk yang sekarang kita nyoba naik level lah kalau ini mah. Naik level kita ngontrak villa tahunan, kemudian disewa harian. Disewakan harian. Kalau tamu kan harian, kayak hotel gitu kan. Harian ke tamunya. Nah, kalau villa di Bandung di Parongpong di Lembang ataupun di Dago, nah itu secara kerjasamanya itu tidak tertulis. Jadi sifatnya freelance. Jadi nggak terikat. Kalau ada tamu ya berarti kita booking, kita bayar ke pemiliknya. Kemudian ke tamu kita tagih. Nah, dari bayar ke pemilik sama penagihan ke tamu, nah itu ada marginnya, yang ada profitnya yang kita ambil. Misalkan ke pemilik setor misalkan 1 juta. Nah, kita ke tamu ditawarkan 1,5 juta. Nah, berarti yang 500.000 itu profit kita, profit agen. Kalau yang sekarang kita ngontrak tahunan di sewa harian. Nah itu tahunan kita sewa macam-macam, ada yang 25 juta setahun, ada yang 30, ada yang 40 juta per tahun.
Cuman kita ngemodal juga ya pertamanya, karena kita cari villa yang kurang ada tamunya, terus kita kasih fasilitas yang banyak disukai oleh tamu. Nah, misalkan kolam renang, terus area area wifi-nya, maksudnya terus karaoke, area karaoke, ruang karaoke, kemudian meja biliar juga kita adakan, kemudian tenis meja mungkin, kemudian halaman-halamannya kita perbarui. Nah, itu ada modal yang cukup lumayan ya kalau bisnis villa. Kalau yang kontrak, sistem kontrak. Nah, itu per villa kita udah pengalaman itu kisaran di angka 250 jutaan ya satu villa kita kontrak sama dimodalin, diperbagus, dipercantik. Kalau di Epic Pro bisa langsung live. Nah, kalau live mah sebelum Epic Pro juga biar kalau teman kita banyak ya harusnya udah bisa. Tapi live mah ini nggak jadi keharusan. Ini mah ngalir ngidul aja. Tapi jadi menaikkan ini Pak, bagus menaikkan kepercayaan follower kita bahwa apa profil kita teh nggak bodong lah istilahnya mah. Jadi terpercaya asli gitu. Karena kalau saya lihat belakangan ini teh FB Pro teh yang ini ya yang jadi konten kreator Kejora, konten kreator earning. Nah, itu yang menampilkan foto-foto pribadinya, kemudian ada earningnya, ada mawar-mawarnya, ada naga-naganya, ngirim sekian bintang gitu. Nah, itu ngirimnya itu kita tahunya dari mana gitu kan. Bahwa si profil itu teh ngasih apresiasi bintang ke orang tersebut misalkan. Nah, kita nggak bisa ngecek. Kita nggak bisa ngecek ke kemana aja. Misalkan si konten kreator Kejora itu teh ngasih ke si A. Nah, tapi kita nggak bisa ngecek ke si A itu ada ngasih bintang atau enggak. Jangan sampai kita pemula ingin tenar istilahnya. Kemudian nyawer ke yang akun-akun besar. Tapi akun besarnya nggak nyawer lagi ke kita. Nah, itu bisa boncos kalau gitu mah. Bisa rugi. Jadi jangan terlalu percaya ke profil Epic Pro yang kira-kira postingannya banyak foto, kemudian realnya videonya kurang banyak, kemudian live-nya nggak banyak. Nah, itu harus dipertanyakan. Jadi profilnya itu hanya untuk istilahnya untuk memanipulasi atau memanfaatkan pemula. Nah, itu harus hati-hati. Karena di dunia online mah banyak modus. Jangan tergiur dengan hasil-hasil atau screenshotan pendapatan ya. Pendapatan kita misalkan di screenshot. Nah, kita percaya. Nah, jangan langsung percaya. Harus dilihat profilnya. Karena kalau ciri-ciri profil yang kira-kira emang benar gitu ya. Nah, itu fotonya, kemudian live-nya, kemudian videonya, realnya itu
masuk akal lah gitu. Banyak gitu. Postingannya konsisten. Nah, itu bisa kita ikuti cara bikin kontennya, bikin postingannya, cara live-nya. Itu kita bisa ikuti seperti itu. Karena kalau dilihat-lihat diperhatikan sekarang ini algoritma FB Pro itu mirip-mirip ya. Nah, mirip-mirip Pak ya. Abi tinggal di Lemang, di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Abi di Bandung Utara, Pak. Abi di Bandung Barat, bahasa eta mah di Cibabat. Di Cibabat sareng Uyung. Kemudian Adawadi. Tapi sekarang mah pindah ke Bandung Utara. Oke, ini ada telepon dulu sebentar ya. Barangkali terjeda. Oke, lanjut lagi ya. Awalnya sa desa bahasa eta. Tapi tos lami di Bandung Barat, Pak. Di Cibabat, di Cimini. Eta mah ya bisa di eta kakak kelas lah nih mah. Saluhureun abi. Auyung terus teh Asarip mah di Parongpong di Lembang kantor sadesa oke, tapi ayeuna tos di Sapih. Mangga Pak Agus pilih bade ameng kapila. Oke mah sok ninga Pak Agus, tapi Pak Agus merenang teh ya tengah kami. Jalan-jalan ke Pila Istana Bunga. Bade diteraskeun ka gunung tiasa. Mangga insyaallah. Diteraskeun ka gunung enteh tiasa ka Curug Tilu Leuwi Opat tiasa. Ka Curug Cimahi Sateuacanna tiasa. Atau jalan-jalan sekitaran Pila ge enakeun. Ya ge aya nu kerjasama sareng Tami. Sapila namina Pila Anggrek. Eta 3 kamar. Hujannya di dia. Bisi jelas suarana nuju hujan di dia. Jalan-jalan di Pila Pak bagus, mangga. Di sekitaran Pila Istana Bunga, Parongpong, Kaptaleri. Suasana masih mangga. Oh nya timnasnya ayeuna. Mangga dilajeng Pak. Jazakallah khairan. Bagus, sudah berkomen-komen. Nonton live. Nonton live ya. Ini nggak ada keterangan berapa orang yang nonton ya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan aman, selamat, lancar, barokah. Amin.
Nah, kita juga harus nonton bola dulu ya. Lupa ada bola. Jam berapa? Jam 9. 9.13. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau mengetahui lebih lanjut tentang FP Pro, tentang bisnis online, bisnis offline, boleh kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing di live berikutnya. Ini testing berapa menit nih? Oh, setengah jam ya. Lumayan setengah jam ditemenin Pak Agus. Oke, berhubung sudah jam 9, kita udahan dulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa.